15. Jus rasa api. Kenapa harus keberatan? Potong ibu dengan nada kesal. Erika sudah berteman dengan Adrian sejak kecil. Jika Adrian menemaninya, itu bukan sesuatu yang salah. Kalau begitu kenapa harus meminta izinku? Bukankah aku keberatan atau tidak? Sama sekali tidak akan ada pengaruhnya. Balas Naomi. Ibu menarik napas dalam-dalam demi mengurai rasa kesal yang terasa membakar tubuhnya. Naomi, yang dipikir hanya gadis culun dan kampungan itu benar-benar berani menyanggah setiap ucapannya. Adrian, apa seperti ini wanita yang kamu pilih untuk dijadikan istri? Dia sama sekali tidak bisa menghargai ibu. Ibu, sudahlah. Erika menggenggam tangan wanita itu. Kalau memang Naomi keberatan tidak apa-apa. Tahun ini mungkin Adrian tidak hadir di pesta ulang tahunku. Tapi mungkin tahun depan. Dengan keadaan yang jauh lebih baik. Suara lembut itu terdengar sangat menusuk bagi Naomi. Ibu lantas meletakkan kembali sendok dengan sedikit kasar. Rasanya ibu tidak berselera makan pagi ini. Ia melayangkan tatapan tak suka ke arah Naomi. Lalu berdiri dan beranjak pergi begitu saja. Adrian, aku tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa datang. Maaf, kalau permintaanku agak berlebihan. Ucap Erika masih dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Kamu tenang saja. Aku pasti akan datang, ucap Adrian seraya melanjutkan sarapannya. Sorot mata Erika seketika menyala mendengar ucapan pria itu. Erika pun melirik Naomi dengan senyum penuh kemenangan. Aku akan datang bersama Naomi nanti, sambung Adrian. Tanpa dapat dikendalikan, senyum kemenangan yang terpancar di wajah Erika perlahan meredup. Sarapan selesai. Adrian berjalan keluar dengan ditemani Naomi. Layaknya seorang istri yang mengantar kepergian suami pada umumnya. Tetapi, tak ada yang tahu isi hati masing-masing. Di depan sana sudah ada Bruno yang membuka pintu mobil. Seperti biasa dengan senyum ceria. Tuan, apa boleh aku meminta sesuatu? Ucap Naomi sebelum Adrian naik ke mobil. Adrian berbalik dan menatap istrinya. Mau minta apa? Kalau Anda mengizinkan, aku mau bekerja mulai hari ini. Adrian terdiam selama beberapa saat seolah sedang berpikir. Bekerja, untuk apa? Bukankah aku sudah menjamin hidupmu? Hanya menjamin selama bersama Anda kan? Bukan menjamin selamanya. Hanya untuk mengisi waktu. Lagi pula aku tidak ada kegiatan di rumah ini. Apa mungkin dia mau bekerja untuk menghindari ibu? Setelah beberapa saat menimbang, akhirnya Adrian mengangguk. Baiklah, tapi tidak boleh sampai malam. Setidaknya sebelum aku pulang, kamu sudah harus ada di rumah. Tidak masalah, aku akan mengusahakannya, ucap Naomi penuh semangat. Selepas kepergian Adrian, Naomi segera bersiap. Ia akan mencari pekerjaan apapun di luar sana. Setidaknya, aku harus mengumpulkan uang yang banyak sebelum Tuan Adrian bosan padaku. Jadi saat dia akan mengembalikanku pada Madame Leova, aku sudah punya uang untuk membayar hutang. Dan aku bisa membebaskan diriku sendiri. Mobil melaju dengan kecepatan sedang pagi itu. Sejak meninggalkan rumah tadi, belum ada pembicaraan apapun antara Adrian dan sang sopir. Bruno. Akhirnya panggilan itu terdengar juga. Bruno melirik kaca spion demi menatap tuannya yang duduk di belakang. Iya, Tuan, apa kamu tahu? Beberapa hari ini aku agak bingung dengan sesuatu. Memangnya apa yang membuat Anda bingung, Tuan? Apa sedang ada masalah dalam pekerjaan Anda? Tanya Bruno penasaran. Bukan soal pekerjaan, ini tentang masalah yang lain. Apa itu? Adrian terdiam beberapa detik sambil menghela napas. Satu tangannya memijat pelipis. Menurutmu kalau seorang wanita menjelma menjadi es, bahkan kadang mengancam itu tandanya apa? Sebuah pertanyaan yang terdengar aneh baru saja tercetus dari mulut Adrian, yang menciptakan kerutan dalam di kening Bruno. Maksudnya bagaimana, Tuan? Kamu ini bodoh sekali. Begitu saja tidak mengerti. Bruno terdiam sambil mengulang-ulang pertanyaan itu di benaknya. Lagi-lagi Adrian seolah memaksanya berpikir keras. Oh, saya mengerti. Anda mau bertanya. Jika seorang wanita bersikap sangat dingin cenderung tidak peduli terhadap seorang pria, berarti tandanya apa? Begitu kan maksud Anda? Itu mudah sekali, Tuan. Biasanya kalau wanita bersikap seperti itu, tandanya dia tidak menyukai lawan jenisnya.
jawab Bruno santai. Setidak suka apa? Tanya Adrian dengan alis terangkat. Bisa jadi sangat membenci, bahkan saat bertemu ingin sekali mencekiknya. Adrian menyorot Bruno penuh selidik. Apa mungkin seperti itu? Bisa jadi. Apakah ada tanda lainnya? Tuan, kalau dia menyimpan kontak dengan menyelip nama Savage, bagaimana? Bruno tertawa kecil. Nah, itu sudah tanda yang sangat jelas. Namanya saja Savage. Artinya dia memang melihat orang itu seperti monster. Melihatnya seperti monster, bahkan dia bisa sangat membenci atau bahkan muak saat bertemu dengan pria itu. Tidak tahu sudah sekusut apa wajah Adrian sekarang. Tangan kekarnya terulur mencengkram leher belakang Bruno. Jadi maksudmu Naomi menganggapku seperti monster, begitu? Mendadak suasana di dalam mobil mulai mencekam bagi Bruno. Hampir saja ia menginjak pedal rem secara mendadak karena terkejut. Nona Naomi, jadi sejak tadi Anda membicarakan Nona Naomi. Naomi memandangi pantulan dirinya di cermin. Memastikan penampilannya sudah cukup rapi. Tiba-tiba ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Naomi segera beranjak menuju pintu. Seorang pelayan berdiri di sana dengan senyum ramah. Nona, Nyonya meminta Anda menemuinya sekarang juga, ucapnya. Memangnya ada urusan apa? Tanya Naomi. Mengingat hubungannya dan ibu mertua tidak begitu baik. Saya tidak tahu. Nona, Nyonya hanya berpesan agar Anda segera menemuinya. Memang apa yang dia inginkan dariku? Gerutu Naomi dalam batin. Baiklah. Beritahu ibu 5 menit lagi aku turun. Baik, Nona. Saya permisi. Wanita itu membungkukkan kepala sebelum melangkah pergi. Sementara Naomi masuk ke kamar dan menyambar tas kecil miliknya. Sebelum keluar kamar, ia kembali riasan wajahnya tak begitu mencolok. Setidaknya ia perlu sedikit berdandan untuk menunjang penampilan. Walaupun tetap terkesan culun. Setibanya di lantai bawah, Ibu dan Erika tampak sedang duduk santai di tepi kolam renang. Entah sedang membicarakan apa, sesekali terdengar tawa di antara keduanya. Ibu memanggilku, tanya Naomi. Membuat obrolan seru antara ibu dan Erika terhenti sejenak. Berani sekali kamu memanggilku ibu, bentak wanita itu. Ingat baik-baik, kamu hanya boleh memanggilku ibu saat ada Adrian. Selain itu, panggil aku Nyonya. Ingin sekali Naomi memaki. Namun ia masih berusaha untuk menahan diri mengingat wanita di hadapannya adalah ibu dari suaminya. Baiklah, Nyonya. Lagi pula memanggil Anda Nyonya tidak akan membuat bibirku bengkak. Hawa panas semakin terasa kuat bagi ibu. Mendengar nada sarkas yang terucap dari mulut sang menantu. Ia lalu mengibaskan kipas bulu di tangannya. Aku tidak tahu kenapa anakku menikahi wanita sepertimu. Aku sendiri juga tidak tahu kenapa. Jawab Naomi dengan bahu terangkat. Oh ya, ada apa memanggilku kemari, Nyonya? Ucapan Naomi yang menekan kata, Nyonya, semakin melecut amarahnya. Buatkan aku jus apel sekarang juga. Jus apel, apa rumah ini kekurangan pelayan? Tanya Naomi mengingat ada sangat banyak pelayan di rumah besar itu. Kamu pikir statusmu di rumah ini apa? Bukankah kamu hanya istri pajangan bagi Adrian? Benar juga si ucapan wanita tua ini. Naomi menatap Erika. Dari cara ibu berbicara dengannya, ia sudah menebak bahwa Erika sudah memberitahu ibu tentang hubungan sebenarnya antara Naomi dan Adrian. Baiklah Nyonya, tunggu sebentar. Aku akan buatkan. Kali ini akan lebih baik mengalah. Naomi tak ingin berdebat demi sesuatu yang baginya hanya memboros waktu dan tenaga. Naomi tunggu. Panggil Erika membuat langkah Naomi terhenti. Kalau kamu tidak keberatan, tolong buatkan aku jus tomat juga. Tapi jangan pakai gula, ya. Naomi menoleh sejenak dan tersenyum. Dengan senang hati, Nona Erika. Tanpa banyak bicara lagi, Naomi segera beranjak menuju dapur dan membuatkan jus untuk ibu mertua dan Erika. Bersabarlah sedikit saja, Naomi. Begitu kamu bebas dari rumah ini, carilah kebahagiaanmu sendiri. Tak membutuhkan waktu lama, Naomi telah selesai membuat jus. Ia segera membawa ke tempat ibu dan Erika bersantai tadi. Ini jusnya, Nyonya dan Nona Erika. Naomi meletakkan jus masing-masing. Ibu meraih gelas jus dan menyeruput. Rasa manis alami dari jus lumayan menyegarkan pagi ini. Oh ya, apa kamu akan keluar? Tanya Erika setelah menyadari penampilan Naomi yang sedikit lebih rapi. Iya,
Aku mau bekerja hari ini. Ibu kembali menyorot Naomi dengan tatapan tak suka. Apa kamu ingin menghina anakku? Adrian lebih dari mampu untuk membuat hidupmu nyaman. Lalu kenapa kamu harus bekerja? Sepertinya tidak ada gunanya berdebat dengan dua makhluk ini. Karena apapun yang dilakukan Naomi pasti salah. Apa Nyonya rela kalau saya menikmati harta Tuan Adrian begitu saja? Wanita parubaya itu terdiam sejenak sambil berpikir. Ucapan Naomi memang ada benarnya. Ia tak mungkin rela jika Naomi menikmati fasilitas dan kemewahan dari keluarga Marx dengan seenaknya. Rupanya kamu cukup tahu diri juga. Kalau ada yang berhak untuk berada di sisi Adrian, orang itu adalah Erika. Lihat dia. Sangat berkelas dan elegan tentunya. Tidak seperti kamu, sindir ibu. Namun, Naomi tak begitu menanggapi. Baiklah. Kalau begitu aku permisi. Selamat menikmati jusnya. Naomi segera meninggalkan dia wanita itu. Sudahlah, Bu. Jangan terlalu pedulikan Naomi. Dia itu menyembunyikan sifat licik di balik penampilan polosnya. Aku yakin Adrian sedang tertipu. Ya, itu benar. Erika meraih jus tomat buatan Naomi. Lalu meletakkan bibirnya pada ujung sedotan. Mendadak bola matanya melebar saat sensasi panas yang berasal dari cairan kental itu terasa membakar tenggorokannya. Hingga menyembur keluar dan tepat mengenai wajah ibu. Apa-apaan ini? Erika, ucap ibu sambil meraih selembar tisu dan mengusap wajahnya yang basah. Jusnya pedas sekali. Bu. Pekik Erika mengibaskan tangan di depan mulutnya. Hosh, hosh, rasanya pedas sekali. Kepanikan mulai terjadi di sana. Wajah Erika mulai memerah dengan mata berair. Marina, cepat ambilkan air putih. Teriak ibu memanggil salah satu pelayan. Ini pasti Naomi sengaja melakukannya. Bu. Aduh. Lidahku seperti terbakar. Tapi bagaimana bisa? Jus yang dia buat untuk ibu rasanya manis. Ibu mengarahkan pandangannya keluar. Di kejauhan. Naomi berjalan santai ke arah pintu. Naomi Claire. Mendengar teriakan ibu. Naomi menerbitkan senyum. Lalu mempercepat langkahnya. Di depan sudah ada Bruno yang tadi diperintahkan Adrian untuk mengantar Naomi kemanapun. Sambil cekikikan, Naomi berlari kecil dan terburu-buru naik ke mobil. Membuat dahi Bruno mengerut bingung. Ada apa? Nona, kenapa Nyonya berteriak? Jangan tanya, cepat jalan.